Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa, menjadi kabar gembira sekaligus peringatan dan sebagai penyembuh. Ada banyak keutamaan menghafal Al-Quran yang disebutkan dalam beragam hadis Rasulullah SAW. Ustadz Adi Hidayat menyampaikan beberapa di antaranya secara singkat, yaitu para penghafal Al-Quran akan memberikan kebahagiaan bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya. Allah juga akan menjaga jasad para penghafal Al-Quran tetap utuh dalam kubur hingga hari kiamat tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka seluruh pintu surga bagi para penghafal Al-Quran dan memanggil seluruh keluarga para penghafal Al-Quran untuk berbondong-bondong masuk ke dalamnya. Akan tetapi, menurut Ustadz Adi, tidak semua penghafal Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Para penghafal Al-Quran dibagi menjadi 3 jenis, yakni pertama, penghafal Al-Quran yang zalim dalam perilakunya. Penghafal Al-Quran yang zalim ini menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Seperti ada orang yang hafal Qul huwallahu ahad, dia hafal suratnya sempurna. Penghafal Al-Quran yang kedua yakni para penghafal yang belum bisa mengamalkan Al-Quran yang dihafalnya untuk kemaslahatan umat. Sementara jenis penghafal Al-Quran yang ketiga, yakni orang yang mampu menghafal Al-Quran dan menyegerakan untuk melaksanakan setiap ayat yang dihafalnya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah jenis penghafal Al-Quran yang sejatinya akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia belum hafal 30 juz, akan tetapi dengan cepat dia melaksanakan setiap yang telah dihafalnya dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz Adi Hidayat pun mengajak umat Islam untuk terus membaca Al-Quran, menghafalnya, mencatat isinya, dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa saja 11 manfaat dan keutamaan menghafal Al-Quran bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak? Yang pertama, golongan manusia terbaik. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Utsman, Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Dari hadis ini diketahui bahwa Al-Quran mengandung kebaikan bagi umat Islam. Dengan membaca, menghafal, dan memahami ayatnya, Allah akan melimpahkan rahmat kasih sayangnya. Selain itu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan mengenai janji Allah kepada penghafal Al-Quran, yakni akan bersama para malaikat dan juga mendapatkan pahala meski terbata-bata. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang pandai membaca Al-Quran maka dia akan bersama para malaikat yang mulia dan baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata,
dan mengalami kesulitan dalam membacanya terbata-bata, maka baginya 2 pahala. Yang kedua, lebih utama jadi imam salat. Keutamaan menghafal Al-Quran yang kedua adalah lebih utama menjadi imam salat. Hal ini diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud Ansari dalam hadis riwayat Bukhari, yang lebih berhak memimpin kamu adalah yang paling bagus bacaan Al-Qurannya di antara kamu. Yang ketiga, kedudukan penghafal Al-Quran berada di akhir ayat yang dibaca. Menjadi tahfiz Quran atau penghafal Al-Quran memiliki kedudukan seperti pada akhir ayat yang dibaca. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada pemilik penghafal Al-Quran akan diperintahkan, bacalah dan bangkitlah. Bacalah sebagaimana kamu membaca di dunia, maka sesungguhnya kedudukanmu berada pada akhir ayat yang kamu baca. Yang keempat, mendapatkan syafaat. Menjadi penghafal Al-Quran juga memberikan keutamaan di akhirat, sebab di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada pemiliknya. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat kepada pemiliknya. Bacalah Az-Zarawain 2 surah Cahaya, yakni surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti 2 abu atau seperti 2 cahaya sinar matahari atau seperti 2 ekor burung yang membentangkan sayapnya bersambung satu dengan lainnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca kedua surat tersebut. Bacalah surat Al-Baqarah, mengambil surat tersebut adalah suatu keberkahan, dan meninggalkannya akan mendapat penyesalan. Para tukang sihir tidak mungkin menghafalnya. Yang kelima, satu-satunya sifat hasud yang diperbolehkan. Hasud adalah sikap seseorang yang mengharapkan agar nikmat yang diterima oleh orang lain hilang kepadanya. Sifat ini pun haram hukumnya dilakukan. Namun sifat ini ghibah boleh dilakukan pada orang yang ingin memperoleh kebaikan seperti yang diperoleh orang lain tanpa ingin nikmat yang dimiliki orang lain itu hilang. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak diperbolehkan hasud kecuali pada 2 hal. Seseorang yang diberi Allah Al-Quran dan menyibukkan diri siang dan malam, dan seseorang yang diberi harta, kemudian dari harta itu ia infakkan pada siang dan malam hari. Yang keenam, pahala berlipat ganda. Membaca Al-Quran merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam ibadah ini Allah berjanji akan melipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 pahala dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf tersendiri. Yang ketujuh, keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan menghafal Al-Quran yang lain adalah dikabulkannya keinginan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dan mengingatku, maka akan aku berikan keutamaan kepadanya lebih besar dari apa yang kuberikan kepada lainnya. Dan keutamaan kalam Allah dibanding kalam lain ibarat keutamaan Allah dengan makhluknya. Yang kedelapan, ibarat rumah yang indah. Dengan menghafal Al-Quran, hati akan menjadi lebih indah dan tenang. Hal ini juga disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang yang di dalam jiwanya tidak ada sedikit pun dari Al-Quran, ibarat sebuah rumah yang rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dalam hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang kesembilan, kedudukan yang tinggi. Setiap umat Islam tentu menginginkan kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Menjadi tahfiz Quran pun bisa menjadi salah satu cara menggapainya, karena Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim bersabda,
Sesungguhnya Allah mengangkat derajat kamu dengan kitab ini dan menjatuhkan yang lain. Yang ke-10, punya cahaya lebih indah dari matahari. Dengan menghafal Al-Quran, umat Islam akan memiliki sinar cahaya yang lebih indah dari matahari. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka dipakaikanlah mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya lebih indah dibanding cahaya matahari di dunia. Yang ke-11, akan disematkan mahkota dan jubah. Keutamaan menghafal Al-Quran yang terakhir adalah disematkannya mahkota dan jubah karomah serta keridhaan Allah kepadanya. Hal ini sebagai bentuk penghormatan kepada penghafal Al-Quran. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 11 manfaat dan keutamaan menghafal Al-Quran bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Semoga kita semua menjadi orang-orang penghafal Al-Quran dan mendapatkan mahkota dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.